Hal yang paling menonjol di film ini adalah budaya patriarkinya gitu. Halo semuanya, jadi hari ini aku masih mereview film yang memiliki karakter muslim di film tersebut. Nah, kali ini aku akan mereview film berjudul Mustang. Nah, Mustang sendiri adalah film berbahasa Turki yang diproduksi oleh Prancis. Jadi film ini termasuk film Prancis gitu. Nah, film ini tayang pada tahun 2015. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya bahwa film Mustang ini meraih nominasi Best Foreign Language Film di acara Oscar 2016. Namun sayangnya film ini tidak mendapatkan kemenangan di kategori tersebut. Jadi ceritanya ada 5 orang remaja, cewek semua. Nah, mereka ini bersaudara gitu. Nah, suatu hari anak yang terakhir ini ditinggal gurunya pindah ke Istanbul gitu. Nah, untuk menghibur anak yang paling kecil ini, akhirnya saudari-saudarinya ini mengajak dia pergi ke pantai gitu buat istilahnya menghibur dia gitu. Nah, pas di pantai ini nggak hanya si saudari-saudarinya aja, tapi juga ada cowok-cowok gitu juga 5 orang gitu kan. Nah, pas mereka bermain-main di pantai itu ternyata ada tetangganya yang lihat gitu. Nah, tetangganya ini lapor ke neneknya gitu. Nah, akhirnya pas mereka pulang dari pantai, neneknya ini marah gitu kan, karena mereka dinilai berbuat asusila gitu, karena mereka istilahnya bermain yang melanggar norma gitu. Nah, akhirnya mereka sejak itu semua akses, semua yang berhubungan dengan dunia luar itu dibatasi gitu. Kayak mereka akhirnya nggak boleh sekolah lagi, terus telepon, handphone, kemudian komputer, internet, sampai pakaian-pakaian yang membuka aurat itu mereka juga disingkirkan gitu. Nah, keesokan harinya anak terakhir ini yang si Lali ini, dia pengen banget nonton bola langsung dari stadionnya gitu. Dia minta izin kepada pamannya, namun tidak diberi izin. Akhirnya si Lali ini berinisiatif buat kabur nonton bola ke stadion bersama 5 saudaranya gitu. Nah, waktu itu mereka pas kabur itu ternyata mereka ketinggalan bus, dan akhirnya mereka kayak cari tumpangan gitu ke pengemudi truk gitu, dan akhirnya mereka berhasil lah ke stadion itu. Nah, waktu di stadion itu ternyata siarannya itu live gitu, langsung disiarkan di TV itu. Nah, salah satu tetangganya itu nonton gitu kalau si Lale dan saudarinya itu lagi nonton di stadion, dan akhirnya sontak mereka kaget kan gitu. Dan akhirnya si para tetangga, ibu-ibu ini berinisiatif buat istilahnya mematikan listrik desa gitu. Diawali dengan listrik dari rumah si Lale, kemudian sampailah ke listrik semua desa gitu. Jadi semua desa itu akhirnya padam dan nggak bisa nonton TV gitu. Nah, ini kenapa mereka melakukan seperti ini? Karena ya takutnya si pamannya Lali ini kayak ngamuk gitu loh, karena emang si pamannya Lali ini benar-benar temperamen gitu. Nah, keesokan harinya mereka ini didandanin gitu ya, terus diajak keliling desa tersebut gitu. Nah, tujuannya adalah buat mencari lamaran pengantin gitu. Nah, keesokan harinya lagi itu ternyata ada lamaran yang masuk gitu. Nah, lamaran pertama ini ditujukan kepada anak yang pertama, yaitu Sonai. Nah, tapi si Sonai ini nggak mau karena dia udah ada calon pasangan. Akhirnya lamaran pertama ini jatuh ke anak kedua, yaitu Selma. Nah, karena Selma nggak ada calon, akhirnya mau nggak mau dia menerima lamaran dari seorang cowok gitu. Kemudian, nah akhirnya datanglah ke lamaran kedua, yaitu lamaran dari emang calon pasangannya si Sonai gitu. Akhirnya juga diterima juga gitu. Nah, kedua saudara ini, Selma dan Sonai ini, dinikahkan secara bersamaan gitu.
Cuma dalam satu sisi si Selma ini nggak bahagia gitu, karena apa ya, merasa terpaksa gitu karena nggak mencintai si cowok ini. Sedangkan si Sonai, karena dia menikah dengan orang yang disukai, jadinya dia bahagia gitu. Nah, scena yang terakhir itu mencoba menghibur si Selma gitu. Kalau misalnya kamu nggak ingin apa, nggak ingin tinggal bersama mertuamu, ya kamu kabur aja gitu. Cuma si Selma udah, yaudahlah ini udah jalan takdirku, mau gimana lagi gitu. Nah, pas malam pertama Selma ini ternyata nggak mengeluarkan darah gitu ya. Nah, itu juga jadi persoalan karena nggak tahu ya, menurut di sana mungkin kalau tidak mengeluarkan darah berarti tidak perawan lagi gitu. Akhirnya malam hari itu karena Selma nggak mengeluarkan darah, Selma diajak mertuanya pergi ke rumah sakit gitu, dicek. Dan ternyata emang beneran si Selma ini masih perawan gitu. Keesokan harinya ada lamaran ketiga buat anak ketiga gitu, yaitu EC. Tapi si Lale ini berusaha buat agar saudaranya si EC ini nggak terima lamarannya gitu. Tapi ya si EC bersikeras buat nerima lamarannya gitu. Sampai akhirnya suatu hari pas di meja makan itu si EC, Nur anak keempat, dan si Lale anak kelima ini hanya bercanda gitu di ruang makan gitu. Nah, akhirnya si pamannya ini kayak marah gitu kan. Terus akhirnya si EC disuruh ke atas gitu. Pas ke atas ternyata si EC ini bunuh diri gitu. Nah, lanjut ke lamaran anak keempat gitu, yaitu si Nur gitu kan. Walaupun dia masih sebenarnya masih di bawah umur, tapi menurut neneknya dia itu sudah apa ya, sudah matang gitu buat nikah. Pada saat pernikahannya si Nur ini mereka kabur gitu ya. Mereka cari cara buat kabur gitu. Nah, sebelumnya kan si Lale ini udah bisa nyetir gitu kan, udah belajar nyetir dari seorang pengemudi truk yang waktu itu nolong mereka buat pergi ke stadion gitu. Nah, dari situ si Lale udah bisa nyetir kan, jadi bisa bawa mobil kalau misalnya dia beneran mau kabur gitu. Nah, sebelum kabur ini dia telepon si supir truk itu, jadi dia minta tolong buat nanti dijemput di, istilahnya di tempat mereka biasa ketemu gitu. Nah, setelah itu udah telepon, nah akhirnya si Lale sama si Nur ini berhasil kabur dan membawa mobil dari temannya tersebut kan. Nah, sampai di tengah jalan itu mereka berhenti dan mereka berlari itu ke tempat yang mereka biasa ketemu gitu. Akhirnya menunggu beberapa saat, akhirnya si Nur dan Lale ini ketemu sama si pengemudi truk itu, dan akhirnya mereka dibawa ke Istanbul gitu. Nah, di Istanbul ini tempat yang mereka datangi adalah tempat gurunya si Lale itu, yang waktu itu emang ditugasin pindah ke Istanbul gitu. Nah, dari situ ceritanya udah selesai gitu. Film Mustang ini mendapatkan rating dari IMDb sebesar 7,6 dan dapat rating dari Rotten Tomatoes itu, dari tomatometernya dapat 97% dan dari audiensnya dapat 88%. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi di awal, bahwa film Mustang ini mendapatkan penghargaan dari berbagai ajang perfilman gitu ya. Seperti di Cannes, itu dia menang label Europe Cinemas, kemudian di César Award. Jadi César Award ini kayak Oscar-nya Prancis gitu. Dia mendapatkan 9 nominasi dan memenangkan 4 kategori, yaitu Best Editing, Best Original Music, Best Original Screenplay, sama Best First Film gitu. Selain itu juga dia bersaing di Best Film bersama film Fatima gitu ya. Nah, kenapa kok film Mustang ini yang sudah masuk ke dalam nominasi Oscar, Golden Globe, BAFTA ini tidak memenangkan Best Film di ajang César Award? Kalau menurutku pribadi, itu karena film Mustang ini menggunakan bahasa Turki ya. Jadi 100% bahasa Turki yang digunakan gitu, karena emang settingnya emang di Turki gitu kan. Sedangkan film Fatima ini, meskipun filmnya ini ada percampuran bahasa gitu antara bahasa Arab dan bahasa Prancis, namun masih istilahnya masih banyak bahasa Prancis yang digunakan gitu. Ya, aku nggak tahu ya, ini menurutku pribadi sih, kalau kenapa film Mustang ini nggak menang di ajang César Award tahun itu gitu. Yang menurutku hal yang paling menonjol di film ini adalah
budaya patriarkinya gitu. Jadi budaya patriarkinya ini dapat dilihat dari sosok pamannya dari kelima anak ini yang sangat dominan gitu ya. Jadi si pamannya ini benar-benar ngatur kehidupan 5 anak ini gitu. Kemudian juga kayak tes keperawanan, terus juga apa ya, kayak di sini tuh dijelaskan bahwa perempuan itu emang kodratnya tuh kayak jadi ibu rumah tangga, terus mengurus suami, kayak mengurus semua kebutuhan rumah tangga lah istilahnya kayak gitu. Selain itu juga budaya Turkinya ini juga dibawa di film ini gitu. Kayak apa ya, kayak harus tes keperawanan dulu, kemudian kalau misalnya habis nikah kemudian malam pertama dia nggak keluar keluar apa ya, darah gitu, berarti dia belum perawan atau gimana gitu. Kemudian juga adat pernikahannya, kemudian juga budaya memamerkan anak gadisnya keliling desa gitu, itu kayaknya juga budaya dari Turki gitu ya gitu. Kemudian juga di sini sedikit kayak apa ya, menambahkan sisi dari agamanya gitu, walaupun nggak eksplisit dia menyebut Islam, tapi di sini sudah kayak kelihatan gitu ya dari caranya berbicara gitu, terus dari cara berpenampilan gitu sudah terlihat bahwa mereka ini adalah keluarga muslim gitu. Selain budaya patriarki yang ditonjolkan di film ini, ada juga sisi feminismenya gitu ya. Jadi ya mungkin emang karena identik kan patriarki sama feminis gitu ya. Nah, sikap feminis ini dapat dilihat dari sosok Lale gitu ya. Dari sosok Lale ini kita bisa lihat bahwa ada perjuangan buat istilahnya setara gitu dengan laki-laki gitu. Ini bisa dilihat dari beberapa scene Lale gitu ya. Kayak dia itu pengen banget berkendara mobil, kemudian dia juga pengen nonton bola langsung di stadion gitu. Terus kemudian juga dia bisa memanjat gitu. Terus dan beberapa scene lainnya gitu. Nah, hal lain yang menarik di film ini adalah original score-nya gitu ya. Jadi original score-nya ini emang kayak identik dengan film-film Turki lainnya gitu ya, yang pakai entah itu gitar atau kayak senandung-senandung yang ala-ala Turki lah pokoknya gitu. Nah, nggak salah sih jadinya kalau dia itu di César Award dia menang Best Original Music gitu. Oke, mungkin sampai sini aja pembahasan mengenai film Mustang. Bagi kalian yang pengen nonton film ini, kalian bisa langsung aja nonton di Amazon atau di Netflix ya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, kalian bisa like. Kemudian yang pengen ngasih komentar, pendapat, atau kritik dan saran, kalian bisa langsung komen di bawah ini. Dan bagi kalian yang ingin menonton videoku lagi, kalian bisa langsung aja subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian tahu updatean terbaru dari aku. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.